Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal mencoba untuk memberikan tips kepada teman-teman karakter mana yang saat ini terkuat dan fleksibel pada game Genshin Impact. Dan gue tahu kata terkuat ini merupakan kata yang rancung ya, atau lebih tepatnya kurang tepat. Definisi dari judul ini merupakan terkuat dan fleksibel ya. Kenapa? Nanti gue bakal jelaskan ya. Jadi istilah terkuat yang gue maksud di sini bukan sekedar damage-nya besar sekali hit ya, bukan seperti itu. Jadi gue bakal jelaskan nanti setelah videonya mulai ya. Oke friends, gue bakal tunjukkan 6 karakter yang cocok diberi gelar terkuat dan fleksibel pada saat ini ya. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama adalah Ganyu. Teman-teman pasti udah punya Ganyu ya. Bagi yang belum punya Ganyu, silakan gacha mumpung bandarnya sekarang masih ada ya. Jika teman-teman tidak gacha Ganyu, gua rasa sangat-sangat rugi ya, karena Ganyu ini merupakan kategori gelar terkuat dan fleksibel yang ada di gameplay Genshin Impact saat ini ya. Jadi Ganyu itu merupakan damage terbesar charge attack-nya selain karakter-karakter lain dari Genshin Impact ini sendiri ya. Cuma charge attack dan damage-nya bisa mencapai 30 ribuan ke atas ya, jika teman-teman menggunakan build yang benar dan weapon yang benar. Jadi elemental burst-nya juga cocok digunakan sebagai support DPS. Dan kita bisa memberikan efek dari melt, yaitu pyro dan cryo kepada musuh, sehingga musuh tersebut akan terkena damage yang jauh lebih besar ketika kita menggunakan pyro ya. Lalu weapon Ganyu ini bisa didapatkan di banner standar, yaitu Amos Bow. Jika teman-teman tidak ada Amos Bow, bisa gunakan variasi lain seperti Prototype Crescent dan juga Hamayumi ya. Lalu minusnya tentu saja ada. Yang pertama adalah bosan gameplaynya. Banyak pemain Genshin Impact yang merasa bosan karena gameplaynya cuma charge attack ya, tapi gua nggak merasa begitu sih. Lalu yang kedua adalah Hu Tao, yang mana Hu Tao ini bisa sangat-sangat fleksibel. Cuma dengan menggunakan elemental skill dan charge attack, teman-teman bisa menghasilkan damage yang cukup besar ya. Dan tidak hanya itu, Hu Tao ini juga mudah build-nya, cuma menggunakan 4 set Crimson ya. Dan weaponnya sendiri bisa menggunakan Black Cliff atau menggunakan Dragon's Bane. Yang mana Dragon's Bane itu cocok buat teman-teman yang bermain reaksi elemental daripada Black Cliff Fall. Namun jika teman-teman ragu dengan crit damage-nya yang rendah, bisa gunakan Black Cliff Fall atau Staff of Homa ya. Lalu minus dari Hu Tao ini sendiri, dia akan menghabiskan cukup banyak stamina jika teman-teman tidak memiliki konstelasi 1 ya. Tapi ya tergantung kita mengaturnya. Kita bisa menggunakan Dash Cancel atau Dash Jump ketika kita menggunakan Hu Tao ini. Jadi stamina yang terkuras tidak cukup banyak ya jika kita menggunakan trik dari Dash Cancel atau Dash Jump ya. Lalu Hu Tao ini rawan tewas ya, karena dia mengorbankan beberapa HP-nya untuk menghasilkan Elemental Infusion Pyro ya. Elemental Infusion itu adalah skill yang merubah fisikal kita menjadi sebuah elemen. Contohnya jika kita menggunakan elemental skill dari Hu Tao ini, dia akan merubah fisikalnya menjadi Pyro ya. Lalu yang ketiga adalah Ayaka, yang mana Ayaka ini jika teman-teman menggunakan elemental skillnya, dia akan mendapatkan bonus tambahan 30% damage dari normal attack dan charge attack-nya. Yang mana Ayaka ini gameplaynya sangat cocok dengan efek pasif dari talenta tersebut ya. Karena Ayaka ini bermain normal attack dan charge attack ya. Mungkin lebih sering charge attack-nya karena charge attack-nya tersebut bisa mengenai musuh secara area ya. Dan juga dia mudah menggunakan elemental infusion cryo, yang mana jika kita berlari atau dash, maka kita akan mengubah serangan fisikal kita menjadi elemen cryo ya. Lalu build-nya cukup mudah. Ayaka ini kita cukup menggunakan 4 set Blizzard Strider, yang mana Blizzard Strider itu kita bisa dengan mudah mendapatkan crit rate ketika build Ayaka ini ya. Jadi kita bisa fokus ke crit damage dan attack percent saat build 4 Blizzard Strider. Lalu elemental burst Ayaka ini juga sangat bagus ya. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan elemental burst-nya ini targetnya secara area. Jadi ketika kita melancarkan elemental burst, maka damage-nya akan area dan secara terus-menerus ya, atau lebih tepatnya damage overtime. Jadi damage overtime itu adalah damage yang kita hasilkan secara terus-menerus dalam beberapa detik ya. Lalu minusnya juga ada Ayaka ini ya. Masalah dari Ayaka ini yang pertama adalah elemental burst-nya. Jika teman-teman tidak menggunakan freeze atau lebih tepatnya lawannya tidak membeku, maka serangan dari elemental burst tersebut akan memantulkan lawan. Jadi lawan tidak maksimal terkena seluruh damage dari elemental burst tersebut ya. Jangan lupa top up di Wisnu Store 1 ya. Tempat top up teraman, termurah, dan invoice-nya bakal diberikan saat transaksi berakhir ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, transaksinya bakal sangat-sangat aman ya. Adminnya fast respon, jadi jangan khawatir pesan kita lambat dibalas ya. Jangan lupa top up di Wisnu Store 1. Mantap. Lalu yang keempat adalah Kazuha, yang mana Kazuha ini elemental skillnya sangat bagus ya. Dia dapat mengumpulkan lawan ke satu titik atau crown control. Lalu yang kedua adalah elemental burst Kazuha yang sifatnya area. Jadi teman-teman jangan khawatir bila lawannya banyak, cocok menggunakan Kazuha ini ya.
Dan tidak hanya itu, Kazuha ini memberikan damage bonus sesuai elemen yang diserap oleh elemental burst-nya ya. Lalu jika elemental burst-nya itu menyerap pyro damage, maka dia akan menghasilkan pyro damage bonus seluruh anggota party ya. Dan itu berdasarkan dari elemental mastery Kazuha sendiri. Jadi kita bisa build gampangnya 4 set dari Fierce Discipliner dan full elemental mastery ya. Dan senjatanya teman-teman, jika tidak ada iron sting yang bisa di craft di pandai besi, bisa menggunakan sacrificial sword ya. Lalu kita lanjut kepada Yoimiya. Yoimiya ini bisa memberikan damage yang besar kepada musuh ketika kita menggunakan elemental skill dan menggunakan normal attack-nya. Dan damage yang dihasilkan cukup besar dan cukup cepat ya. Lalu elemental skill dari Yoimiya ini juga bisa memberikan pyro damage bonus sebesar 20% jika teman-teman terus mengenai normal attack teman-teman yang dilapisi pyro tersebut kepada musuh ya. Jadi maksimalnya dapat 20% pyro damage bonus. Lalu build-nya sendiri 4 set Shimenawa yang mana itu akan meningkatkan damage dari normal attack dari Yoimiya tersebut ya. Namun akan menyusahkan kita ketika kita ingin elemental burst karena energi kita akan terus terkuras ketika kita menggunakan elemental skill ya. Lalu Yoimiya ini tipikalnya adalah mengenai musuh secara satu target atau single target. Jika teman-teman gunakan di area, itu bakal kesusahan Yoimiya ini ya, karena serangannya cuma fokus satu target ya. Lalu yang terakhir adalah Zhongli, yang mana Zhongli ini memberikan perisai yang cukup tebal ya, dan juga cooldown dari elemental skillnya atau perisai ini cukup sebentar. Lalu tidak hanya itu, perisainya juga akan mengurangi resistansi elemen dan fisikal musuh yang berada di dekat kita. Jadi damage kita juga semakin keras ya. Lalu elemental burst dari Zhongli ini juga bagus ya. Dia memberikan damage secara area yang cukup besar dan akan membatukan musuh yang terkena elemental burst tersebut ya. Lalu minus dari Zhongli ini sendiri ya, teman-teman pasti tahu ya, kebanyakan dari musuh-musuh sekarang ada yang menggunakan efek corrosion. Jadi ketika kita menggunakan perisai, maka efek corrosion akan ada pada kita ya. Jadi kita terkena corrosion terus-menerus walaupun kita menggunakan perisai ya. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini. Itu adalah 6 karakter yang menurut gua gelarnya cocok, terkuat, dan fleksibel di game Genshin Impact. Oke friends, terima kasih sudah menonton. Gua rasa itu saja video untuk kali ini. Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next in video. Bye bye.